والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kembali melanjutkan membaca kitab Nubzah fil Aqidah al-Islamiyah karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Masih dalam pembahasan kandungan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih pada kandungan yang pertama, yaitu beriman dengan wujudnya Allah taala. Yang mana beriman kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala ini merupakan kandungan yang pertama dari kandungan iman kepada Allah, yang ini ditunjukkan oleh fitrah, akal, syariat dan juga al-his, yaitu ditunjukkan oleh panca indera, sesuatu yang bisa disaksikan dengan panca indera. Ya, baik. Kita masih dalam pembahasan tentang dalalatul aql. Ya, setelah hadis yang disebutkan di sini terkait dengan ucapan dari sahabat yang mulia Jubair ibnu Mut'im. Kemudian kata penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wal nadrib mathalan yuwaddihu dzalika, dan hendaklah kita membuat contoh yang menjelaskan hal tersebut. Fa innahu law haddatsaka syakhsun, maka sesungguhnya kalau ada seseorang yang berbicara kepadamu an qasrin musyayyadin, yaitu tentang suatu istana yang megah. Ya, dia berbicara tentang istana yang megah. Ahatat bihi al-hadaiqu, yang mana istana yang megah tersebut dikelilingi oleh taman-taman. Wajarat bainaha al-anharu, ya, mengalir di antara taman-taman itu sungai-sungai. Ya, sesuatu yang sangat indah. Wa muli'a bil furushi wal asirati, dan juga istana yang megah tersebut dipenuhi dengan permadani-permadani, dipan-dipan, sebagaimana ma'ruf istana. Ya. Wa zuyyina bi anwa'iz zinati, dan juga istana tersebut dihiasi dengan berbagai macam perhiasan, min muqawwimatihi wa mukammilatihi, dari sesuatu yang kemudian mengokohkan istana tersebut dan menyempurnakannya. Wa qala laka, dan dia berkata kepadamu dalam keadaan istana tadi yang demikian megah, demikian indah, dengan berbagai macam perhiasan, dengan berbagai macam sesuatu yang menghiasinya. Dia pun mengatakan kepadamu, kata beliau rahimahullah, inna hadzal qasra wa ma fihi min kamalin qad aujada nafsahu. Sesungguhnya istana ini dan apa yang terdapat padanya dari kesempurnaan, yaitu kesempurnaan yang ada pada istana tersebut, qad aujada nafsahu, sungguh telah mewujudkan dirinya sendiri. Dia mengadakan dirinya sendiri. Ya. Awujidaha kadza sudfatan, atau kemudian istana itu ada seperti yang demikian, itu sudfatan, tiba-tiba. Ya, tiba-tiba demikian keadaannya. Biduni mujidin, tanpa ada yang menjadikannya atau menjadikannya atau mewujudkannya. Maka kata beliau, kalau ada yang mengatakan demikian, la badarta, la di sini ya, itu jawab dari lau yang sebelumnya, fa innahu lau. Ya kan? Dan la di situ jawab dari lau tersebut. La badarta ala inkari dzalika wa takdzibihi. Niscaya engkau akan segera mengingkari hal tersebut dan mendustakannya. Ya jelas, ini adalah sesuatu yang jelas di dalam akal.
Bahwasanya tidak mungkin kemudian kita akan menyatakan atau membenarkan ucapan seseorang yang menyatakan ada sebuah istana yang kemudian demikian keadaannya tadi begitu indah, teratur, rapi, perabotnya ya tersusun rapi, indah di tempatnya masing-masing ya, kemudian dikelilingi oleh taman-taman, mengalir ya sungai-sungai di antara taman-taman tersebut. Ya, kemudian dia mengatakan, ya istana ini dengan berbagai macam keindahannya tadi, dia mewujudkan dirinya sendiri. Ya, maka kata beliau, maka segera akan engkau dustakan dan akan engkau ingkari. Wa adatta hadithahu sabhan minal qawli, dan kau pun menganggap ucapannya tersebut adalah kebodohan dari sebuah ucapan. Artinya, ya pasti kita akan menganggap ucapannya itu adalah ucapan yang bodoh. Nah, kalau demikian keadaannya kata beliau, afayajuzu ba'da dzalika, apakah boleh setelah yang demikian itu ayyakuna hadzal kaunu alwasi'u, di mana alam semesta yang luas ini, bi ardihi wa samaihi wa aflakihi, dengan buminya, langitnya, orbit-orbitnya, ahwalihi, keadaan-keadaannya, wa nizamihi al-badi'i al-bahiri, dan keteraturannya yang indah yang menakjubkan, qad aujada nafsahu, boleh untuk kemudian kita yakin atau kita katakan bahwasanya alam semesta ini sungguh telah mewujudkan dirinya sendiri. Ya, dia menciptakan dirinya sendiri. Awujida sudbatan biduni mujidin, atau alam semesta ini tadi yang demikian keadaannya itu ada secara tiba-tiba tanpa ada yang mengadakannya, tanpa ada yang menciptakannya. Maka jelas akal akan menjawab tidak mungkin. Semuanya pasti ada yang mengatur, ada yang menciptakannya. Kemudian poin yang ketiga, kata beliau rahimahullah, wa amma dalalatu syar'i ala wujudillahi ta'ala, adapun penunjukan syariat akan wujudnya Allah Ta'ala, fali'anna al-kutuba as-samawiyyata kullaha tantiqu bidzalika, ya, karena sesungguhnya kitab-kitab samawiyah, kitab-kitab yang Allah turunkan, semuanya itu berbicara tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ja'at bihi minal ahkamil adilati, dan juga apa yang terdapat di dalam kitab-kitab samawi tersebut, ya berupa hukum-hukum yang adil, al-mutadamminati limasalihil khalqi, yang mengandung kemaslahatan-kemaslahatan bagi makhluk. Ini semua adalah dalilun ala annaha min rabbin hakimin alimin bimasalihi khalqihi. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya kitab-kitab tersebut itu datang dari Rabb yang maha bijaksana, yang maha mengetahui tentang kemaslahatan-kemaslahatan bagi makhluknya. Wa ma ja'at bihi minal akhbari al-kauniyati, dan juga apa yang terdapat di dalam kitab-kitab samawiyah tersebut berupa berita-berita ya alam semesta, hal-hal yang akan terjadi di alam semesta, allati syahidal waqi'u bisidqiha, yang mana kenyataan atau realitas itu mempersaksikan tentang kebenaran berita-berita tersebut. Nah, ini menunjukkan, kata beliau, dalilun, ini adalah dalil yang menunjukkan ala annaha, bahwasanya kitab-kitab tersebut min rabbin qadirin ala ijadi ma akhbar bihi, itu dari Rabb yang maha kuasa ya untuk mewujudkan apa yang telah Allah beritakan atau Allah kabarkan. Ini dalil secara syar'i. Kemudian yang keempat, wa amma adilatul his ala wujudillah, adapun dalil secara his, ya dalil yang terkait dengan panca indera tentang wujudnya Allah Ta'ala. Famin wajahaini, maka ini dari dua sisi. Ahaduhuma annana nasma'u wa nusyahidu min ijabatid da'in, ya. Yang pertama, bahwasanya kita mendengar dan kita menyaksikan diijabahinya orang-orang yang berdoa, dikabulkannya doa orang yang berdoa. Wa ghawthil makrubina, dan juga kita mendengar menyaksikan bagaimana pertolongan kepada orang-orang yang ditimpa bencana, yang kesusahan. Ini semua ma yadullu dalalatan qati'atan ala wujudillahi ta'ala,
Ya, maya dulu yang mana hal ini menunjukkan dengan penunjukan yang pasti ala wujudihi ta'ala, akan wujudnya Allah ta'ala. Qala Allah subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nuhan idznada min qabl fastajabna lahu, dan Nuh ketika dia menyeru sebelumnya fastajabna lahu, maka kami kabulkan untuknya. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ya, ingatlah tatkala kalian beristighasah kepada Rabb kalian, kemudian Allah mengabulkan bagi kalian. Wa fi sahihi al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dan di dalam sahih al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, inna Arabiyan nakhala yaumal jumu'ati wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu. Bahwasanya ada seorang Arab Badui yang dia masuk pada hari Jumat dalam keadaan Nabi sedang berkhutbah. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, halakal malu. Wahai Rasulullah, harta telah binasa. Waja'a al-iyalu, keluarga telah kelaparan. Fad'ullahu lana, maka berdoalah untuk kebaikan kami, itu agar Allah kemudian menurunkan hujan. Farafa'a yadayhi wada'a, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, menengadahkan kedua tangannya, wada'a, dan beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa. Fatharu as-sahabu amthalul jibali, maka kemudian datanglah awan yang bergumpal-gumpal seperti apa? Seperti gunung-gunung. Ya. Falam yanzil an mimbarihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah turun dari mimbarnya hatta raaitu al-matara yatahadaru ala lihyatihi, hingga aku melihat hujan itu membasahi jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa fil jumu'ati tsaniyati, dan pada Jumat yang kedua, qama dzalika ala arabiyyu, berdiri orang Arab Badui tersebut yang sebelumnya, au ghairuhu, atau yang lainnya, orang lain. Faqala ya Rasulullah, maka dia pun berkata, wahai Rasulullah, tahaddamal bina'u, bangunan telah roboh. Wa ghariqal malu, harta telah tenggelam. Fad'ullahu lana, maka berdoalah kepada Allah untuk kebaikan kami. Farafa'a yadayhi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengadahkan kedua tangannya, wa qala, dan beliau berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, berikanlah hujan ini di sekitar kami dan bukan ke atas kami. Fama yushiru ila nahiyatin illa in farajat, maka tidaklah beliau menunjuk ke satu arah melainkan awan itu terbuka, terhenti hujannya. Nah, kemudian kata beliau, wa mazalat ijabatud da'in amron masyhudan ila yaumina hadza, dan senantiasa ijabahnya doa orang yang berdoa itu merupakan perkara yang disaksikan sampai hari kita ini, sampai sekarang ini. Liman sadaqa al-luju'a ila Allah taala, bagi siapa yang jujur penyandaran dirinya kepada Allah taala. Wa ata bi syaraiti al-ijabati, dan dia pun mendatangkan syarat-syarat ijabah, syarat-syarat dikabulkannya doa. Kemudian al-wajhu tsani, sisi yang kedua, anna ayatil anbiya'i, bahwasanya ayat-ayat anbiya allati tusamma al-mu'jizati, yang mana dinamakan dengan mukjizat, wa yushahiduha an-nasu, dan manusia bisa menyaksikannya, au yasma'una biha, atau mendengarkannya, itu adalah burhanun qati'un ala wujudi mursilihim, itu adalah bukti yang pasti, keterangan yang pasti akan wujudnya adanya yang mengutus para nabi tersebut. Wa huwa Allah taala, dan dia adalah Allah taala. Li'annaha umurun kharijatun an nitaqil basyari, karena sesungguhnya mukjizat itu adalah perkara-perkara yang di luar dari kemampuan manusia. Yujrihallahu taala, Allah memberlakukan mukjizat tersebut ta'yidan li rusulihi, sebagai bentuk
mengokohkan para rasulnya, wa nasran lahum, dan juga sebagai bentuk pertolongan bagi mereka. Mithalu dzalik, contoh hal tersebut adalah ayatu Musa sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salam. Ayatu Musa alaihi salam. Hina amarahu Allah Ta'ala ayatriba bi'asahu al-bahr. Yaitu ketika Allah memerintahkan beliau alaihi salam untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Fadarabahu. Maka Nabi Musa pun memukulnya. Famfalaka ithna asyara tariqan yabisa. Maka terbelahlah 12 jalan yang kering. Wal ma'u bainaha kal jibali, dan air yang ada di antara belahan-belahan tersebut itu seperti gunung-gunung. Qala Allah Ta'ala berfirman, fa auhayna ila Musa an idrib bi asakal bahr. Ya. Maka kami wahyukan kepada Musa, pukulkanlah tongkatmu ke laut. Famfalaka, maka laut itu terbelah. Fakana kullu firqin kataudil azim. Maka masing-masing belahan itu seperti gunung yang besar. Wa mithalun tsanin, dan contoh yang kedua, ayatu Isa alaihissalam haitsu kana yuhyi al-mauta. Yaitu ayat atau mukjizat Nabiullah Isa alaihissalam ketika beliau menghidupkan orang yang mati. Wa yukhrijuhum min kuburihim biiznillah, dan Allah mengeluarkan mereka dari kuburan mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala anhu, Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Isa alaihissalam, wa uhyil mauta biiznillah, dan aku menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Kemudian waqala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa idz tukhrijul mauta biizni, dan ingatlah tatkala engkau mengeluarkan yang mati dengan izinku. Kemudian wa mithalun tsalitsun, contoh yang ketiga, li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu contoh tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina talabat minhu Quraisyun ayatan, ketika Quraisy itu menuntut dari beliau untuk mendatangkan suatu ayat, suatu mukjizat. Fa asyara ilal qamari, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada bulan. Famfalaka firqataini, maka bulan pun terbelah menjadi 2 belahan. Ya fara'ahan nasu, maka manusia pun bisa melihatnya. Wa fi dzalika qauluhu ta'ala, dan di dalam hal tersebut terdapat firman Allah Ta'ala, iktarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, matahari atau hari kiamat telah dekat dan bulan telah terbelah. Wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir, dan jikalau mereka melihat satu ayat, mereka berpaling dan mereka mengatakan ini adalah sihir yang terus menerus. Fahadhil ayatu al-mahsusatu allati yujriha Allah Ta'ala, maka ayat-ayat yang mahsus ini yang bisa dirasakan oleh panca indera, bisa didengar, bisa disaksikan, bisa dilihat, ya, ayat-ayat ini tadi, ya, mukjizat para nabi dan rasul tersebut, allati yujriha Allah Ta'ala, yang Allah berlakukan mukjizat tersebut, ta'yidan li rasulih, sebagai bentuk penguatan, ya, bagi para rasul, wa nasran lahum, dan juga sebagai bentuk pertolongan untuk mereka. Nah, ini adalah tadullu dalalatan qat'iyatan ala wujudihi ta'ala. Ini menunjukkan dengan dalalah qat'iyah, penunjukan yang pasti akan wujudnya Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.